Perkenalkan, nama saya Nafisa Zastabila dengan NIM 074 dari kelas PGMIB. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang Minmap, tentang ruang lingkup materi dalam pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia MISD. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang Minmap, tentang ruang lingkup materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia MISD. Yang pertama ada hakikat, fungsi, dan keterampilan bahasa. Hakikat bahasa adalah sifat dasar bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan informasi kepada orang lain. Bahasa menjadi bagian penting dalam kehidupan karena hampir semua aktivitas manusia melibatkan komunikasi. Selain itu, bahasa juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya alat komunikasi, alat untuk mengekspresikan diri, alat berinteraksi dengan orang lain, sarana peroleh ilmu, pengetahuan, serta sebagai alat pemersatu masyarakat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut saling berkaitan dan perlu dikembangkan secara seimbang agar peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, ada ruang lingkup materi Bahasa Indonesia MISD. Ruang lingkup ini mencakup berbagai kemampuan yang harus dikuasai siswa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, siswa juga mempelajari kebahasaan seperti penggunaan ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, dan tanda baca. Tidak hanya itu, terdapat pula pembelajaran sastra anak seperti puisi, dongeng, cerita rakyat, dan cerita pendek yang bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter. Pada akhirnya, seluruh materi tersebut diarahkan agar siswa mampu mengetahui bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi selanjutnya yaitu nomor 3, keterkaitan antar keterampilan berbahasa. Keterampilan tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Misalnya, siswa yang terbiasa menyimak cerita akan memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik karena memiliki banyak contoh penggunaan bahasa. Demikian pula siswa yang rajin membaca akan memiliki kosakata yang lebih kaya hingga lebih mudah dalam menulis. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan seluruh keterampilan tersebut secara terpadu, hasil pembelajaran menjadi optimal. Selanjutnya, perkembangan bahasa anak usia MISD. Pada usia sekolah dasar, kemampuan bahasa anak berkembang dengan sangat pesat. Kosakata mereka semakin bertambah, kemampuan memahami bacaan meningkat, dan mereka mulai mampu menyampaikan pendapat dengan lebih baik. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, serta kebiasaan membaca dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan bahasa anak. Selanjutnya, nomor 5, strategi pengembangan menyimak dan berbicara. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti mendongeng, bercerita, tanya jawab, diskusi kelompok, bermain peran, presentasi sederhana, maupun memanfaatkan media audio dan video pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar mendengar informasi yang baik, tetapi juga belajar menyampaikan pendapat secara jelas, santun, dan percaya diri. Selanjutnya, nomor 6, yaitu analisis karakteristik materi Bahasa Indonesia MISD. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik. Bahasa yang digunakan perlu sederhana dan mudah dipahami, serta dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, materi juga harus disusun secara bertahap, dimulai dari yang sederhana menuju materi yang lebih kompleks, sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, nomor 7, yaitu jenis-jenis paragraf. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang memiliki satu gagasan utama. Berdasarkan isinya, terdapat beberapa jenis paragraf, yaitu
paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf narasi digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa, deskripsi untuk menggambarkan suatu objek atau keadaan, eksposisi untuk memberikan penjelasan atau informasi, argumentasi untuk menyampaikan pendapat yang disertai alasan, sedangkan persuasi bertujuan mengajak atau memengaruhi pembaca. Memahami mengenai jenis-jenis paragraf atau membantu siswa dalam membaca maupun menulis dengan lebih baik. Selanjutnya, nomor 8, penggunaan tanda baca. Tanda baca memiliki peran penting untuk memperjelas makna suatu tulisan. Misalnya, titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat, tanda tanya digunakan pada kalimat tanya, tanda seru digunakan untuk kalimat perintah atau ungkapan, titik 2 digunakan sebelum penjelas atau daftar, sedangkan tanda petik digunakan untuk mengamati kutipan langsung. Penggunaan tanda baca yang tepat akan membuat tulisan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan salah penafsiran. Selanjutnya yaitu surat dan bagian-bagian surat. Surat merupakan media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia MISD, siswa dikenalkan dengan berbagai bagian surat, seperti tanggal surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, serta nama dan tanda tangan pengirim. Selain pemahaman bagian-bagian, siswa juga belajar membuat surat pribadi dan mengenal bentuk sederhana dari surat resmi sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia MISD sangat luas. Materi tersebut tidak hanya membahas keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, tetapi juga mencakup perkembangan bahasa anak. Strategi pembelajaran, karakteristik materi, jenis-jenis paragraf, penggunaan tanda baca, hingga menulis surat. Dengan pembelajaran seluruh materi tersebut, diharapkan calon guru mampu mengajarkan bahasa Indonesia secara efektif dan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berbahasa dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.